A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwal ghafurul wadud arsyil majid fa'alu lima yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak pengurus musola yang saya hormati, Bapak RT yang saya hormati, Bapak pengurus musola masjid di sekitar lingkungan kita ini yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat serta anak-anak kami yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala apapun yang kita alami saat ini, karena apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Kadang apa yang buruk menimpa kita justru itu yang baik menurut Allah. Makanya kita dianjurkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Semua perintah yang diberikan Allah kepada Rasulullah itu, Pak, rata-rata atau semuanya itu kecuali sholat itu malaikat Jibril yang menyampaikan. Tapi kalau untuk sholat Rasulullah yang menjemput. Berarti karena dijemput ini, Pak, kedudukan sholat ini sangat tinggi di dalam Islam. Makanya dikatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Sampai kata Rasulullah, pemisah antara Islam dan kekafiran adalah sholat. Jadi orang Islam yang tidak sholat pun tergolong kafir, Pak. Datang orang bilang, kan ada hadisnya itu, Ustaz, kalau orang meninggal disolatkan 40 orang diampuni dosanya. Iya, kalau yang disolatkan itu orang sholat, Pak. Kalau yang tidak sholat enak betul dia. Itu enak jadi orang kaya, Pak. Mau meninggal dia dipesankannya ke anaknya, besok kalau bapak mati cari enggak 40 orang, kasih 50.000 satu orang, itu 2 juta masuk surga, dia rugi lah, Pak. Sementara bapak ibu capek beribadah gitu. Itu juga orang hamil meninggal mati, ya, kalau orang hamil itu sholat. Nah, itulah pemisahnya itu, kan. Nah, jadi banyak orang menganggap begini, Pak, sholat betul Ustaz kami, hidup susah juga, yang sakit ini tidak sembuh juga. Bahkan ada yang bilang, semenjak sholat lah jual beli kami tambah parah, Ustaz. Waktu tidak sholat dulu aman-aman aja. Nah, jadi sampai ke situ loh, Pak, arahnya itu. Ada beberapa hal yang kita tidak pernah tahu ya, Bu, ya, cara Allah ke kita ini. Karena Allah mengabulkan doa kita itu, Pak, pada saat dan waktu yang tepat. Kalau belum tepat kita nerima, Allah tidak akan ngasih. Kalau dipaksakan pun rusak nanti jadinya. Jadi, Bu, ya, kita sholat ini bukan untuk mencari kekayaan. Yang harus kita tahu, sholat ini wajib hukumnya. Mau suka atau tidak suka, harus kita lakukan. Rasulullah, laki-laki sunnah muakkad, sholatnya berjamaah. Udah di situ aja dulu, Pak. Yang penting aku melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah. Aku sholat. Masalah aku mau dikayakan Allah, aku miskin, aku sakit, asal Allah ridho, aku ridho. Itu seharusnya prinsip yang ada dalam hati kita ini. Siapa yang mau belajar? Jadi kita nggak ada masalah, Bu. Yang memberatkan rezeki orang sholat dia sendiri sebetulnya. Kemudian, Bu, ya, dipilih-pilih orang beli telur kamu. Nah, dia sampai pilih telur itu sama bentuk semuanya. Tentu malas orang belajar, Pak. Jadi harus bertakwa kita nih, Bu. Kita ikut senyum kepada saudaramu adalah sedekah, kata senyumlah kita jualan tuh. Jadi ini wama asabakum min musibatin famima kasabat aidikum wa ya'fu katsir. Apapun musibah, salahkan diri kamu sendiri, itu kata kita
Tapi asal disuruh naik ego langsung awak, disuruh-suruhnya padahal tidak bagian aku tuh. Siapa yang mau pakai orang macam itu? Matang, iya Pak, kamu ke sana ya, iya Pak, kamu kerjain ini ya, iya Pak. Saya di situ orang sholat sering gagal di lapangan kena semua bekerja perajuk, pantang tersinggung. Saya ada kenal orang bu, sholatnya taat tapi tidak berani orang ngajak dia kerja. Nanti berkelahi kita nanti sama dia perajuk, salah nyuruhnya nanti tersinggung, kan payah jadinya. Itu musibah yang menimpa kamu. Jadi bukan Allah yang salah, itu kata Allah dulu. Salahkan diri kita dulu. Kita kerja sama orang, tapi pembantah bu. Ini rajin sholat nih pak, tapi asal disuruh naik ego langsung awak, disuruh-suruh. Kita vaksin kita, disuruh pakai masker, kita pakai masker. Setelah itu apa? Tawakal kepada Allah. Ini masuk masjid pun takut, batu orang 3 kali berdenyut jantungnya pak. Ya positif pula ya, kena aku. Waktu Covid itu berapa banyak tukang air galon yang berhenti pak? Kenapa bapak berhenti pak? Masuk saya ke rumah itu sudah disemprotnya, saya pakai disinfektan kali 100 galon, basah kuyup saya pulang di pokoknya mati kena disinfektan, saya lagi nanti juga kena Covid matinya. Bangkit kecemasan tinggi, tak pernah tawakal kepada Allah. Ada ibu-ibu makan dia sama suaminya, makan Indomie pak, suaminya anaknya. Datang ibu nih bilang, kok tidak terasa sama mama bumbu Indomie dia. Lari suami sama anaknya pak, hilang kasih sayang bu. Rupanya lupa ibu tuh masukkan bumbu ya pak, terdekat tepi piring tuh. Jadi kita itu bu ya ibadah, jadi orang yang bertakwa gitu. Banyak yang harus kita rubah sifat kita nih pak. Jadi tidak bisa kita salahkan Allah. Aku udah rajin sholat, kelakuan kita tuh yang memberatkan rezeki kita. Kurban di musola, bapak nih ikut kurban, istrinya jadi panitia, bapak jadi panitia, anak 5 orang panitia semua, tuh dia aja daging jadinya pak kan. Itu malas orang nengok dia lagi. Nah, jadi kelakuan kita lah, pokoknya bukan Allah, kita yang salah. Nah, di Arab Saudi itu tahu, dia dibuat sosial eksperimen pak, dengan meninggalkan uang di jalan, belum ada yang hilang lagi bu. Di sana itu bu ya, kejahatan 1 hari di Amerika itu sama 1 tahun di Mekah gitu. Saking jarangnya orang berbuat jahat tuh. Jadi orang tuh sholatnya membuat dia ketakwa bu. Mereka itu begitu dengar azan langsung berhenti, toko ditutup, tukang-tukang bangunan turun semuanya, kantor-kantor langsung tutup. Apa ndak diantar Allah rezekinya? Apa rezeki? Berapa ribu jemaah umroh tiap hari pak? Setiap hari di seluruh dunia. Allah yang antar rezeki ke sana. Kita aja di Pekanbaru ini bu, waktu PON aja dulu udah berputar ekonomi rasa pak. Itu sedikit baru tuh. Ini di Mekah tuh diantar ke sana pak. Kemudian orang yang rajin sholat berjamaah di sana itu bu ya, mereka betul-betul pak ya, karena rajin menghadap kepada Allah secara berjamaah yang disunnahkan oleh Rasulullah, mereka kaya raya tetapi hati mereka tidak terikat dengan harta. Itu otomatis pak. Mereka itu bu, memiliki harta bukan untuk dimuliakan, mobil mewah untuk jual 3 miliar itu bu, untuk jual kurma, jual. Kalau tidak ada duit mau ambillah sekotak. Macam itu caranya pak. Sampai marah pemerintah Inggris bu, mobil mewah buatan Inggris untuk kambing di situ. Jadi mereka aja sama harta ini tidak begitu ini. Kita bu, sholat tarawih aja besok banyak sama kiri ke musola pak. Saking takutnya hilang, sampai panik maling nengok bu, kok kiri aja sendal orang sini semua. Kita yang betul harta pak, berhenti aja di jalan mobil itu tiap sebentar kita tengok di garasi rumah, batin kita tidak nyaman karena hati kita masih terikat dengan dunia, kadang berjalan. Nah, itu masalah itu pak, maka tidak dikokoh hati kita. Orang-orang yang sholat jamaah dan dia bertakwa, cari hidup dengan jalan yang diridhoi Allah, di situ bu ya, jatuh batu kena mobilnya lempang aja jiwanya, ditabrak orang saling memaafkan. Kita bu mau berkelahi di jalan tuh,
Mau kita berkelahi rasanya. Saya praktekkan seperti itu, ya lapang jiwa Pak. Mobil saya ditabrak orang mau pergi kerja Bu, puam dari belakang. Saya berhenti, dia cemas. Padahal saya mau menyelamatkan dia Pak. Nggak apa-apa Pak. Mobil Bapak, nggak usah kamu pikirkan mobil, yang penting kamu selamat dulu. Iya lapang jiwa Bu. Sudah dia pergi, baru saya temenung nengok mobil saya pecah tuh Pak. Ini lumayan nih 500 juga habis sih kan. Penting udah berhasil dulu Bu mengamalkannya. Nah, jadi mereka di sana itu Bu ya, taat, sholat berjamaah, bahkan bagi laki-laki di sana Pak, tidak sholat berjamaah. Bukan tidak ada yang tidak sholat jamaah Bu, tapi sembunyi, tidak berani keluar. Jamaah Indonesia ini kasih tahu tuh Bu, kalau memang mau di dalam hotel jangan waktu sholat keluar, karena kalau waktu polisi amar ma'ruf nahi mungkar Pak yang patroli, kedapatan sholat jamaah ditangkap loh Bu. Kalau orang dari luar Arab biasa dideportasi, misal pedagang tidak nutup dia, itu bisa dideportasi dia Pak. Itu yang membuat negeri itu berkah jadinya Bu, rezeki datang dari segala penjuru. Jadi ada pengusaha baja di Serang Banten Pak, pulang dia dari haji Bu, dipraktekkannya macam di Arab Saudi Pak. Dikumpulkannya karyawannya semuanya, mulai besok 10 menit sebelum azan zuhur matikan mesin, 10 menit menjelang asar matikan mesin, kita sholat berjamaah. Datang karyawannya bilang, maaf Pak, kalau kita matikan mesin Pak, kerugian kita bisa mencapai 30 juta satu kali waktu sholat. Berarti kalau 2 kali 60 juta, kali 6 hari kerja ada 360, kali sebulan ada berapa miliar. Tidak usah kalian risau, tidak mungkin Allah akan mengkhianati kita. Kita pokok sholat jamaah, gaji kalian tidak akan saya potong kalau kita rugi. Paling tidak kita puas, kita sudah menjalankan seperti apa yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat masa lalu. Dipraktekkannya lah Bu seperti itu. Sebagian karyawan mencemeh juga. Baru-baru pulang haji itu tengok lah besok bangkrut, dibuka balik tuh, tidak jadi sholat lagi. Kan tetap ada Pak karyawan yang nakal mulutnya itu kan pasti ada Bu. Kalau Indonesia ini Bu, pertandingan adu mulut saya yakin menang Bu, kalah negara lain Pak. Sempat ada SEA Games Bu, perlombaan adu mulut, netizen Indonesia juara 1 Pak. Netizen Indonesia ini ditakuti dunia. Jadi memang itulah buruknya Pak ya. Itu sebetulnya buruk kita nih berarti Bu, buruk bangsa kita nih berarti, sampai itu kata orang Pak kan. Nanti Bapak Ibu lihat di YouTube, pengusaha baja di Serang Banten yang mengutamakan sholat jamaah, rugi 1 M diganti Allah 10 miliar Pak. Itu bukti nyata tuh Pak. Rupanya orang Pekanbaru nak mau kalah pula Bu, Rote menutup seluruh tokonya setiap waktu sholat. Waktu Covid, Rote tidak memberhentikan 1 orang karyawan pun, bahkan bangun pabrik besar di kilo 14. Rupanya terbukti Pak, bukan di Arab Saudi aja yang bisa membuktikan itu. Siapa lagi Bu? Indonesia Tekstil, Dunia Tekstil, itu kan 1 orang punya, Pak Haji Arnes. Dalam keadaan Covid, malah launching toko baru, Grand Indonesia Tekstil, 3 ruko Bu. Itu seluruh karyawan laki-laki sholat berjamaah. Itu kalau mau kaya kita di sholat nih Bu, seperti itulah lakukan Pak. Kalau enggak Bu, datang orang bilang, saya buat macam Ustadz bilang, Ustadz ngapa saya enggak kaya juga, baru saya balikkan lagi. Kalau kita udah melaksanakan seperti itu, tidak juga dikasih Allah rezeki, Allah berarti tahu ini belum siap untuk menerima rezeki. Misalnya gini nih Bu, ini bapak ini tidak boleh dikasih, ini nampak ancang-ancang berbini balik dan nanti nih, makanya tahu Allah loh Pak. Ini kalau kaya pelit nih, ini tidak boleh dikasih nih. Allah tuh tahu Pak takarannya. Dipaksa bisa enggak? Bisa. Misalnya gini Bu, dia udah rajin sholat nih, Ustadz kalau di tempat kami ini Ustadz ya, kalau mau duduk di jabatan tertentu itu kan harus membayar. Jadi di Ustadz bisa suami saya duduk di jabatan itu tapi bayar, daripada bayar 200 juta bagus beli sapi lagi, kerjasama sama pengembala, lebih berkah besar hasilnya.
Oh nggak bisa gitu Ustaz, udah zamannya sekarang. Kalau nggak kayak gitu Ustaz, stuck nanti suami saya, pasti akan di situ aja dia. Akhirnya dia duduk suami di jabatan itu. Saya salah. Apalagi ini Bu, dalam 1 tahun pertambahan hartanya ngeri Pak, meningkat. Ruko banyak, kebun sawit, usaha maju. Nangislah ibu tuh balik Bu. Apa yang ibu tangiskan lagi? Harta berlimpah. Apa yang bisa dapat tuh Ustaz 7 hari, 3 hari dia di dinas luar kota terus. Ustaz berdebar jantung nih dibuatnya. Itu diganti Kapolres Ustaz supaya tidak diangkat istrinya Bu. Buatnya lah nama cewek itu Kapolres. Ustaz suami saya ini kan pula kok Kapolres nelpon dia. Pas suami saya Kapolres nih, saya lupa cewek Ustaz. Rendam dalam gelas kopi HP-nya tuh. Habis dia keluar dari kamar mandi, ditanyanya mana HP tuh, sedang minum kopi sama Kapolres. Baru terkejut dia. Rupa tidak tenang, mengkonsumsi obat penenang sekarang tuh Pak. Primesium 10 mili itu yang diminum Bu, untuk menenangkan jiwa. Tiap sebentar check up jantung jadinya. Awak kaya raya Pak, itu yang diharapkan kan? Jadi kalau kita mau kaya dipaksa tuh Bu, ujung-ujungnya susah. Bapak Ibu pergi ke pengadilan agama, 80% yang mau bercerai itu orang kaya Bu, bukan orang miskin. Kan aneh itu Pak. Kita mimpi-mimpi mau kaya sekarang, nengok orang-orang kaya dia enak ya jadi orang itu, jadi orang itu. Jangan ditengok orang yang seperti itu Bu. Kalau mau nengok nyata ya tengoklah di pengadilan agama itu Pak. Duit tak kurang. Bahkan ada seorang ibu-ibu Pak, pembantunya aja 8 orang, kurang sultan apa suaminya itu Pak. Mau cerai Bu. Jadi saya bilang banyak perempuan Pekanbaru mimpi bisa di posisi ibu. Ibu kok malah minta cerai. Dunia ini sementara Ustadz. Kalau orang miskin yang ngomong itu kan ngibur diri biasanya Pak kan. Tapi kalau orang kaya ngomong Bu, tentu dia sudah merasakan. Maksudnya sementara apa? Misal saya beli mobil mewah. Setelah dimiliki berapa bulan sih saya sayang sama mobil itu, habis itu pasti biasa aja. Inginlah merek lain lagi. Handphone kita beli sekarang Bu, udah selesai kita, keluar yang terbaru lagi Pak. Terus seperti itu Bu. Jadi tidak ada bahagianya. Suami saya tidak sholat katanya. Dia selalu sombong. Aku tidak sholat, penting ku kaya katanya Pak. Tapi kami yang merasakan Ustaz. Jauh rasa kebahagiaan itu. Hambar rasanya di rumah. Saya sekarang nih Ustaz, dapat suami miskin tapi soleh. Bisa membimbing saya ke akhirat, nikah saya sama dia. Itu yang hampir saya daftar tuh Pak. Baru teringat saya udah punya istri Pak. Hampir lupa lagi Pak. Kan kita laki-laki ini dengan dengar macam itu kan jiwa penyantun kita kan muncul Pak. Dari ketawa Bapak tahu saya Pak, modus kita ini sama ternyata Pak. Jadi janganlah mimpi-mimpi lagi Bu. Oh enak kalau kaya, pokok asal kaya biarlah jual babi letak. Ada sampai gitu Bu. Payah betul. Saya kalau sempat disuruh orang nyari babi, sekarang ini saya jual, saya cari nih Ustaz. Itulah lemahnya iman tuh Pak. Makanya tuh Bu ya, di dalam Islam ini kalau kita orang sholat, yang harus kita ketahui apa? Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Tapi sabar. Macam kami para ustadz nih lah Bu, di Pekanbaru ini banyak ustadz beribu. Tapi kenapa Ustadz Abdul Somad yang diangkat Allah Pak? Kami ngakui Bu, hanya beliau yang mampu terkenal. Kalau kami tidak mampu Pak. Karena Ustadz Somad yang dulu sama yang sekarang tuh sama. Sederhananya sama. Tidak ada congkak, tidak ada sombong. Padahal mungkin tuh Bu ya, kalau kita pikir harta lah, kalau Ustadz Somad tuh untuk dia sendiri lah Bu ya. Sedangkan ada Ustadz di bawah Ustadz Somad jadwalnya rumahnya 24 miliar Pak. Kalau sempat uas untuk diri dia sendiri Bu, taklah mungkin. Mobil masih yang lama itu juga. Berapa banyak yang ngasih mobil di beliau tolak.
Sempat saya tuh Bu, entahlah Pak. Nggak terbayang saya tuh. Dikasih orang mobil, malah saya tanya ada yang mau ngasih lagi enggak? Biar jelas lah berapa mau saya buat gerase besarnya. Makanya Allah tuh ditakar ya Pak. Ini Nazril ini belum bisa lagi nih. Kalau ini udah bisa nih. Jadi kita enjoy hidup nih Pak. Jadi tetap kita menghadap Allah tuh dengan lapang jiwa Bu. Bukan karena ada maksud-maksud duniawi. Sholat jamaah itu bukan untuk kaya. Kalau sudah ada masanya pasti dia kasih. Tapi saya lihat Bu ya, di rombongan sahabat Nabi kan ada yang memang yang memilih miskin dulu Pak. Itu namanya ahlu sufah tuh Bu. Mereka memang mengabdi aja kerjanya di masjid. Mereka hanya ingin dekat dengan masjid. Dan hidup mereka ditanggung oleh orang-orang Islam di sekitarnya. Itu memang ada. Tetapi mereka bahagia Pak. Bahagia itu maksudnya apa Bu? Kita bilang orang sengsara. Saya bilang orang miskin itu orang kaya Bu. Tidur malam paling enak orang miskin Pak. Tidak tutup pintu santai aja Bu. Dia tahu tidak kan ada masuk. Utang tidak ada karena tidak mau orang utangin Pak. Sudah survei orang ditolak orang gitu Bu kan. Jadi kalau menurut saya itu hal yang sebenarnya Pak. Orang miskin sama orang kaya itu Bu, sama aja kesusahannya. Orang kaya bingung mau dikemanakan duitnya. Orang miskin apa yang mau dimakan besok. Itu paniknya sama loh Pak. Waktu kita miskin misalnya Pak ya, tengok makanan di jalan deh, enak nih, kalau ada duit enak beli ini, kalau ada duit beli enak ini. Udah punya duit Bu, udah capek kita keliling di mana lah mau makan. Nah, pening juga Pak. Jadi apa beda sih? Kalau orang kaya Bu ya tidak terkunci pintu, itu subuh langsung heboh tuh. Siapa yang keluar terakhir kemarin? Heboh tuh Bu. Sehari itu aja tuh. Ke kedai itu juga ngapa marah-marah tadi Bu di rumah Bu? Itu tidak terkunci sama dia pintu, tegagang aja pintu. Itu aja cerita sehari itu Pak kan. Kalau orang miskin Bu masuk maling sembunyi dia dalam lemari Pak. Dapat sama maling tuh, ngapa kau sembunyi? Kasihan aku nengok kau payah datang kemari. Yang mau kau ambil tidak ada. Oh, bagus aku sembunyi lagi daripada kau malu gitu ya Pak kan. Jadi jangan hubung-hubungkan Pak ya, sholat bisa murah rezeki. Nanti kalau tidak murah rezeki itu kecewa Pak. Rezeki itu bukan cuma uang. Makan enak, makan tidak berpantang, itu rezeki itu Pak. Jangan dikait-kaitkan Bu. Yang penting ini minta Allah. Kemudian kita udah sholat jamaah nih. Kenapa aku masih susah juga? Nah, ini lihat Bu ya. Apa sebetulnya pendukung amalan sholat fardu berjamaah ini? Di masa Rasulullah Pak, Rasulullah itu selalu mengabsen jamaah saat sholat subuh. Karena sholat isya nilainya sama dengan sholat setengah malam suntuk. Sholat isya berjamaah. Sholat subuh berjamaah sama dengan sholat semalam suntuk. Jadi Rasulullah tidak ingin sahabat melewati itu Pak. Jadi di Rasulullah tuh Pak, habis Bilal iqamah, dicek Rasulullah dari sudut, siapa yang belum datang? Rupanya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah belum datang pagi itu. Kata Rasulullah, tunda sholat kita dulu sampai Ali datang. Begitulah Pak. Oh di sini tidak perlu ditunggu dia itu ya Pak. Percuma ya, capek nunggu nanti Pak. Saya takut Bu ya, Indonesia ini jadi seperti Turki loh Bu. Di Turki itu 96% Islam, tapi yang tahu Islam 10% lagi Pak. Memang itu negaranya Muslim banyak Bu, tapi yang tahu Islam 10% lagi. Orang di sana diwawancara apa-apa aja waktu sholat banyak tahu Pak. Tandanya sudah berapa lama mereka tidak menjalankan itu. Maka kita berdoa semoga Presiden Erdogan ini Pak menarik kembali orang ke masjid. Karena udah lama betul sekuler tuh Bu. Karena negara sekuler tuh bebas dari agama gitu Pak. Banyak kasihan anak-anak kecil nggak tahu. Pikiran nggak ada di situ Pak. Anak-anak Indonesia aja nyari sholat id aja susah Pak. Di mana lo orang sholat id? Yang ke masjid pasti orang tua-tua. Nah di Indonesia nih Bu, kalau kita pikir-pikir, ketika bulan puasa kita maah asli kita tuh kan pas iblis dibelenggu tuh Pak. Tuh baru ramai musola Bu, karena iblis udah ikut campur lagi. Makanya di bulan puasa tuh Bu ada orang jahat lagi. Iblis tuh pasti ngomong nih, jangan kalian salahkan juga aku lagi. Aku udah terbelenggu dah. Berarti emang kalian yang jahat. Jadi sebetulnya Bu,
kita ketika dilepas oleh iblis, Bu, berarti kan kita sama nafsu kita lagi, Pak. Jadi iblis tuh kadang sering juga kena fitnah tuh, Pak. Dia tersinggung juga ada sama kita tuh, Bu. Aku kalian tuduh terus, kalian yang jahat, aku juga yang kena. Padahal dia kan udah diikat bulan puasa, mereka terbelenggu. Dia juga salah, dia kan dirantai, Pak. Begitu masuk Ramadan, iblis dirantai. Tinggal kita dan nafsu kita lagi. Jadi disitulah nampak orang aslinya, Bu. Yang jahat, yang mau ke masjid, yang tidak mau ke masjid, itulah aslinya. Karena iblis sudah tidak ikut campur lagi. Pas bulan puasa tuh Pak, ya kan rame betul orang. Nah, itulah ketika iblis dibelenggu, Bu, ya. Semangat orang untuk ibadah tinggi jadinya. Nanti baru dia menyusut, ya, Pak, kan? Nah, jadi, Bu, ya, Rasulullah itu mempertahankan sahabat untuk sholat berjamaah ini. Karena Ali terlalu lama, akhirnya ya udahlah kita mulai aja sholat. Rakaat pertama sudah selesai, naik Rasulullah rakaat kedua. Pas Rasulullah rukuk di rakaat yang kedua, turun malaikat tahan punggung Rasulullah. Itu Ali Rasulullah. Jadi ditahan di saat rukuk rakaat kedua, Bu. Tidak. Kalau kita terlambat datang sholat berjamaah, mendapati imam dalam keadaan rukuk, kita langsung takbir, langsung rukuk, sudah dapat satu rakaat. Tidak perlu mengulang lagi, walaupun belum baca Al-Fatihah. Tapi jangan setiap waktu sholat buat macam ini, Pak. Tahu dia hadis sahih, duduk dia di teras dulu, Bu, kan? Ngapa Pak sini, Pak? Nunggu imam rukuk, Ustaz. Karena kan ada kata Ustaz tuh, kalau rukuk boleh masuk. Ya kalau disengaja kan tidak boleh, Pak. Tiap-tiap itu macam itu. Saking lamanya Rasulullah rukuk, Pak, itu intip, Pak, karena takut terjadi apa-apa pada diri Rasulullah. Dan ini hadis yang menjadi dasar, apabila imam terlalu lama pada satu gerakan yang tidak terlihat oleh jamaah, jamaah dibolehkan mengintipnya dan tidak membatalkan sholat. Jangan terjadi Masjid Taqwa beberapa tahun yang lalu, Bu. Waktu itu Masjid Taqwa lagi sedang dibangun, Pak. Jadi pintu mihrab ini masih tutup, pintu dekat imam ini. Ustadz tuh mau ceramah habis maghrib, bawa laptop. Ditaruh laptop di dinding tuh. Pas terakhir masuk maling, Pak. Dicurinya laptop Ustadz tuh. Tuh sama Ustadz tuh, Bu. Dikejarnya lah maling tuh sedang sujud. Tertinggal lah sedang sujud, merah-merah muka, Pak. Air hidung keluar tuh, Bu, yang udah tua-tua kan. Udah tahu terdengar suara Ustadz tuh di luar, maling. Kan, Pak. Rupa Ustadz ngejar maling, Bu. Itu mau merah-merah muka jamaah dibuat lama sujud, Pak. Tidak ada yang ngintip. Ustadz yang kejadian itu saya selalu jumpa, dia tidak tahu. Itu viral dulu tuh, Bu. Pokok kalau tanya orang tua-tua di Takwa tuh, dulu kan tidak sehebat sekarang media sosial, Pak. Kalau tidak itu udah 2 minggu itu mungkin, Pak, trending di media sosial tuh. Imam mengejar maling saat sujud terakhir. Itu judul, ya. Nah, jadi, Bu, boleh dilihat. Rupanya apa tujuan malaikat Jibril menekan punggung Rasulullah? Nunggu Ali. Begitu Ali masuk rakaat kedua itu, takbiratul ihram, langsung rukuk, baru dilepaskan oleh malaikat Jibril. Sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau rukuk begitu lama di rakaat yang kedua? Sehingga menimbulkan kekhawatiran di diri kami dan kami ada yang mengintip karena takut terjadi apa-apa pada dirimu, ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Aku pun tidak tahu. Ketika aku rukuk di rakaat yang kedua, malaikat Jibril turun menahan punggungku, katanya tunggu Ali." Jadi kalau mau tahu, tunggu dulu selesai. Selesai Ali, baru ditanya oleh Rasulullah, "Ali, apa yang menyebabkan engkau terlambat datang subuh ini sampai malaikat Jibril menahan punggungku di rakaat yang kedua?" Kata Ali, "Ketika aku melangkahkan kaki berjalan di depan, karena engkau mengajarkan kami untuk memuliakan orang tua, maka aku tidak memotong langkahnya. Aku tunggu dia sampai di simpang dia berbelok, disitulah aku mempercepat langkahku menuju masjid, dan aku menyaksikan engkau keadaan rukuk." Salat yang bisa membuat orang sukses, Bu, yaitu orang yang berbakti kepada orang tua, Pak. Jadi tidak cukup sholat jamaah aja rajin, Bu.
Orang tua juga harus diperhatikan. Karena kata Rasulullah, salah satu tanda akhir zaman, seorang ibu akan melahirkan tuannya. Maksudnya apa, Bu? Bu jadi pembantu anak, ngasuh cucu setiap hari, mandi, mencucikan, ganti popok. Itu kan berarti kan anaknya jadi majikannya, Pak. Emaknya dijadikannya pembantu. Dari kecil orang tua merawat kita, udah tua dia bukan kita senang-senang, kita susahkan lagi ngasih cucu ke dia. Kadang cucu macam ulat lah, Bu, lari sana lari sini, dah berembus-embus napas satu, ini ngejar cucu dah. Sini cu, minta menaik tangga masjid turun, berbunyi-bunyi badan atuk tu, Bu. Datang nenek ni diprotesnya saya, kami ridho Ustaz. Dia tak bisa pakai perasaan, Bu. Nenek ridho, Allah yang tak ridho, itu masalah ya. Itu bukan karena sayang sama anak, tambah hancur hidup dia tuh, Bu. Tapi udah terlanjur sayang sama cucu. Siapalah orang yang tak sayang sama cucu? Cuman tugas nenek sama kakek tuh main-main sama cucu, bukan jadi pembantu sampai memandikan, ngasih makan. Itu kan udah kerja pembantu sebetulnya jadinya, Bu. Tapi kalau udah bersih anaknya, main sama nenek sebentar, tak nyusahin gitu, Bu. Ini kadang apalagi kalau dia yang ngasih duit mamaknya, kadang pilek anaknya pulang, ngamuk-ngamuk lah dia, Pak. Kok pilek anak nih, mah? Iya tadi dia minta es krim, mama udah jelas dia pilek, kena marah lah mamaknya, Bu. Dulu ingat ya, Bu ya, bapak emak kita, cuman bapak yang kerja, anak sampai 10 orang. Tapi bisa sampai sarjana. Sekarang suami istri berdua satu anak, tidak bisa ngasuh anak ya, Pak. Masih juga nyusahin orang tua. Jadi inilah kadang, Bu, yang membuat orang sholat, Pak. Saya tengok muka nak tanggung soleh, Pak. Hidup susah. Ini di mana kena ini? Itu ditanya, Bu, di mana ke orang tua? Karena banyak anak-anak sekarang ini mana tahu dia yang seperti ini, Bu, kan? Bahwa orang tua itu nomor 2 setelah Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Orang tua ini nomor 2, sakral. Jadi kalau saya ada nengok, Pak, orang rajin sholat jamaah, hidupnya susah, saya langsung nanya, kau gimana sama orang tua kau? Rata-rata kenanya di situ, Pak. Rata-rata kenanya di situ. Udahlah ndak ngasih orang tua, ngasih kesedihan nih ya pula. Kesedihan aja. Ingat dulu sahabat Rasulullah Alqamah namanya, Bu ya. Sholat berjamaah rajin, perang ikut, sedekah rajin. Waktu mau meninggal, lidah keluh, tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sampai heran Bilal, Bu. Nanya Bilal ke Rasulullah, ya Rasulullah, kok aneh Alqamah nih, sholat rajin dah, perang ikut, sedekah rajin, kok tidak bisa mulutnya mengucapkan La ilaha illallah. Rasulullah langsung nembak gini aja, Pak, masih hidup enggak orang tuanya? Ada emaknya Rasulullah. Kalian pergi ke rumah emaknya, tanya ada enggak salah Alqamah nih sama dia. Pergilah Bilal, Pak, tanya ke emaknya, Bu, Alqamah dalam keadaan sakratul maut. Kami diutus Rasulullah kemari untuk bertanya sama ibu, ada enggak dosa Alqamah nih yang tidak ibu maafkan? Ibunya bohong, Pak. Manalah ada salah Alqamah, dia anak baik itu, kan rajin sholat, kalian nampak. Sayang sama aku tuh. Tidak ada dia menyinggung hati aku. Oh berarti alhamdulillah tidak ada masalah nih. Balik lagi Bilal, dituntunnya lagi Alqamah. Alqamah ucapkan La ilaha illallah. Lengket, tidak mampu. Nyawa ini tidak juga keluar, ruh ini tidak juga keluar. Akhirnya Rasulullah langsung datang ke rumah ibu Alqamah bertanya, ibu coba ingat, ada tidak terkecil hati ibu sama Alqamah nih? Karena ruhnya tidak bisa keluar. Ibunya dibohonginya Rasulullah. Tidak ada ya Rasulullah, dia tuh anak baik, sayang sama aku tuh. Kalau begitu Bilal, carilah kayu bakar, kita bakar aja Alqamah nih. Karena kasihan kita, lama betul ruhnya keluar. Begitu digitukan Rasulullah, bangkit jiwa keibuan dia. Jangan bakar anak aku ya Rasulullah, aku akan jujur, memang terkecil hati aku sama Alqamah nih. Apa yang membuat kau terkecil hati, Ibu? Semenjak dia menikah, dia lebih memuliakan istrinya daripada aku. Itulah banyak laki-laki sekarang nih, Pak. Ke istrinya bukan main borosnya, Bu. Ke emaknya dibelikannya
daster yang dipakai menyusut ke atas tuh, Bu. Baru dipakai 3 hari cuci, naik ke atas daster tuh, Pak. Tinggi dia. Itu yang dikasihnya ke emak ya. Cobalah renungkan, Pak. Anak kita beli mahal, istri pakai mahal, emak enggak, bapak enggak. Apa enggak hancur hidup orang sekarang? Pokoknya saya nembaknya gitu aja, Pak. Nampak orang rajin sholat susah atau apa, uang entah kemana perginya, pasti ada kena ke orang tua kena. Nah, jadi kalau kita udah rajin sholat nih, berbaktilah kepada orang tua, betul-betul agungkan orang tua. Orang yang sangat memuliakan orang tuanya. Saya ada teman, Bu ya, saya sangka itu kaya karena sedekah aja, Pak. Dia salah habis orang sholat jamaah, bapak tuh dia selalu duduk nyandar ke dinding nih. Diperhatikannya orang sedang zikir, doa, nampak wajah orang sedih sedang berzikir tuh, Bu, langsung simpati dia tuh, Pak. Sini dulu, habis orang tuh berdoa. Ada masalah kamu? Ada, Pak Ji, listrik belum bayar, mau diputus PLN pula lagi. Tidak usah risau, nanti aku bantu. Pokoknya itu kerja di masjid, Pak. Nampak orang risau, cuman jahatnya orang kita nih, Bu. Asal ada bapak tuh sedih aja doa ya, Pak. Orang kita nih, makanya jadi orang banyak kita nih yang hidup tuh susah, Bu. Karena kita suka yang gratis, Pak. Orang kaya itu kan sifatnya memberi. Nah, kita suka menerima, wajar aja rezeki kita nak nambah, Pak. Karena kita tergolong miskin berarti. Kalau kita miskin tuh kan, Bu, suka nerima. Itu yang membuat kita susah tuh. Orang yang kaya itu, Bu, orang yang cukup kebutuhannya. Orang miskin, orang yang selalu merasa kekurangan. Jadi kalau ada orang kaya masih merasa kurang, berarti dia miskin, Pak. Itu aja membedakan itu, Bu. Nah, bapak itu saya tanya, Pak Haji, orang tua Pak Haji masih ada? Masih, Ustaz. Emak saya masih ada. Saya ajaklah ketemu sama emak Pak Haji lah. Boleh, mainlah ke rumah. Jadi, Bu ya, emaknya tuh tinggal di belakang rumah mewah dia, dan rumah emak dia tuh bagus pula. Awalnya saya sempat seuzon, kok enggak satu rumah sama emaknya. Rupanya emaknya itu betul-betul macam ratu di pelakon. Aku enggak mau tinggal sama kau, buatkan aku rumah dekat sini. Terpaksa dibeli bapak tuh rumah tetangga yang enggak mau jual. Berapa kira-kira jadi harganya, Pak? Berkali-kali lipat, Bu. Asal emaknya senang, dibeli rumah tetangga di belakang rumah itu, pokoknya berapa aja jual lah, saya beli. Tinggal emaknya sana sama perawatnya, Bu. Itu di pagarnya sekeliling. Jadi waktu kami pulang masjid, nah masuk ke rumah emaknya itu, Pak. Bapak tahu enggak cara dia mengetuk? Jadi saya bilang wajar bapak ini rezekinya murah, saya enggak segitu betul. Kok pakai ujung telunjuk nih, Bu? Saya aja stres, Pak. Deh kapan lah tuh buka nih ya. Pakai ujung telunjuk, Bu. Mak, antum perawatnya dengar, Pak. Dibuka sama perawat. Emak itu duduk macam ratu. Jongkok dia dari pintu, Pak. Ke lutut emaknya tuh. Ibu tahu apa yang diminta emaknya? Aku tadi nonton putih panjang, dia ditanya ke perawat, apa merek? Bisa enggak kau beli? Kalau warna putih menunggu kita, enggak apa-apa, Mak. Kalau emaknya meminta, hendak berlaku pinta di. Ini kalau emaknya minta, belikanlah mama TV, udah rusak TV. Mama ini jangan dunia-dunia juga yang mama pikirkan, udah tua-tua. Masih padahal mau pelit, Pak. Padahal mau pelit, Bu. Kalau dia rupanya itu, saya enggak berani buat macam itu. Dia, Bu, apa yang diminta emak saya, Ustaz, enggak pernah saya enggak kan. Kadang tuh, Ustaz, nanti tengok berapa bulan nanti mobil nih, disuruh saya jual ganti lah lagi. Rupanya betul, Pak, kejadian. Besar betul mobilnya, sendirian aku di belakang, rasanya gantilah agak kecil lah, ganti pula lagi, Pak. Kalau sempat orang menjadikan orang tuanya seperti raja, hidupnya juga seperti raja. Tapi siapapun yang menjadikan emaknya sebagai pembantu, rezekinya tentu akan selalu berada di level bawah.
Jadi kalau orang sholat muliakan orang tua, baru sholat ini naik ke langit dia, Bu. Baru dijanjikan Allah wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak akan pernah merasa khawatir dan tidak akan pernah bersedih hati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Na'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك وما تبلغنا به جناتك ومن اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسمائنا والوارث منا واجعل ثارنا من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.